Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmah Fajar Sahibah, NPN 201010031. Hormat saya kepada Bapak Ilham selaku dosen pengampu. Baiklah, saya akan memulai presentasi UTS saya, mata kuliah Bahasa Indonesia Hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kaidah hukum. Berbeda dari kata-kata yang terurai dalam kalimat sastra umum yang bersifat menyampaikan pikiran atau perasaan yang mungkin menunjukkan sebab akibat dari apa yang dialami, maka kata-kata yang terurai dalam kaidah hukum bukan hanya menyampaikan atau memberi penilaian, tetapi juga bersifat imperatif. Jadi dalam kaidah hukum, kata-kata mengandung perintah atau larangan, apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak mesti dilakukan. Tidak sedikit di dalamnya terdapat kalimat paksaan. Kaidah hukum bukan hanya kaidah perundangan yang berwujud dalam bahasa tulisan saja, tetapi juga ada dalam wujud bahasa lisan yang tidak tertulis di dalam perundangan. Contohnya adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Ada kalanya yang tersirat dalam hukum adat juga tersirat di dalam hukum perundangan. Jadi sesungguhnya kaidah hukum itu lebih banyak terdapat di luar hukum yang tertulis dalam perundangan. Kaidah-kaidah perundangan merupakan barang mati yang tidak dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Beda dengan hukum adat yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Tetapi karena hukum adat itu tidak tertulis, sehingga timbullah ketidakpastian. Sedangkan kepastian hukum itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam membentuk hukum yang tertulis dalam perundangan itu, kata-katanya harus sesuai dengan masyarakat lama. Yang kedua, saya akan menjelaskan fiksi hukum. Dalam ilmu pengetahuan seringkali menggunakan istilah-istilah yang fiktif, khayal, seperti yang bersifat kata kiasan untuk menjelaskan pengertian atau abstraksi yang tidak sebenarnya. Jadi fiksi hukum itu menjadi instrumen perumpamaan dalam ilmu hukum karena dia bisa memberikan abstraksi yang dapat mengabstraksikan suatu kondisi atau keadaan tertentu untuk memberikan pengertian hukum secara benar. Jadi dalam fiksi hukum adat itu contohnya ada bentuknya seperti prosa, puisi, atau peribahasa. Sedangkan kalau dalam fiksi hukum, dalam contoh hukum perundangan, itu tuh contohnya seperti pasal demi pasal. Saya akan mengambil contoh hukum adat. Hukum adat Jawa, yaitu tu'uri. Artinya di belakang istri. Kiasan hukumnya itu suami itu menetap di tempat istri. Terus kedudukan suami dipengaruhi oleh hukum di pihak istri. Hukum warisan rumah harus diwariskan oleh anak perempuan. Jadi tujuan fiksi hukum itu untuk menghemat kata-kata dalam merumuskan kaidah hukum, sehingga dalam satu kata bisa memiliki artian yang luas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pembentukan hukum. Pembentukan hukum ini memiliki makna yang luas, misalnya pembentukan hukum adat, pembentukan hukum pidana, perdata, dan sebagainya. Tapi yang harus kita garis bawahi, dari mana pembentukan hukum itu dimulai. Bukan hukum yang kita lihat sekarang, tetapi bagaimana hukum itu terbentuk. Jauh kita lihat ke belakang sebelum negara Indonesia ada dan sebelum agama ada, kebiasaan masyarakat sudah dijadikan norma yang berlaku secara alamiah. Secara manusia memiliki insting secara alamiah, yaitu yang menentukan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.
Contohnya mencuri. Pada zaman dahulu, mengambil barang orang lain atau hak orang lain itu tuh adalah perbuatan tercela dan terlarang yang berlaku normanya hingga sekarang. Contohnya dalam 362 KUPH. Walaupun norma atau hukum pada zaman primitif menggunakan kata-kata yang indah bersifat seni, contohnya seperti puisi, prosa, dan peribahasa. Seiring perkembangan zaman, hukum harus dibentuk sedemikian rupa agar masyarakat secara umum dapat hidup tentram, aman, dan damai. Jadi sumber hukum yang baik itu harus dibentuk bersumber dari hukum material. Maksudnya harus digali dalam kehidupan masyarakat agar terlaksana dengan baik. Mengapa? Karena nantinya pasti akan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia secara umum. Jadi pembentukan hukum itu sudah ada sebelum kemerdekaan. Baiklah, jika ada kesalahan dalam perkataan saya atau kurang jelas dari penjelasan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.